Berapa? Agustus akhir. Agustus akhir, sebulan ya. Sebulan ya. Mungkin kali ini kan sama Ipa. Kalau rencana sama mama udah dari sebelum aku berangkat yang pertama tuh udah rencana gitu. Jadi sampai di sana juga pada saat doa juga, ya Allah mudah-mudahan yang kedua ini rencana pergi sama mama berhasil, jadi ya ini yang hari ini lah gitu. Dan kan kalau kemarin mama gabung sama rombongan kan nggak pas lah ya gitu. Jadi kalau ini kan memang nggak cuma berangkatnya dari kita tuh berapa tuh, berlima dari kita cuma berlima. Terus memang udah lebih intimate karena nanti di sana kan mau ketemu saudara-saudara yang tinggal di sana kan gitu. Jeddah. Apa sih kak yang bikin kangen sama suasana di sana? Susah diceritakan lah, pokoknya kalau yang udah kesana tuh pasti ngerasain yang aku juga rasain ya, kerinduannya, kesenangannya itu beda lagi gitu. Makanya kan kalau ini kan kita fokus karena jalannya kan sama mama kan gitu, kesenangannya tersendiri itu kan beda ya. Dan terus perlengkapan yang kita bawa juga udah beda nih, jadi ya udah pengen banyak ngobrol berdua lah gitu di sana. Trigger awalnya kenapa sih Mbak Ipa fokus sendiri? Apakah mau ada lebih dekat dengan keluarga di Jeddah sendiri atau seperti apa? Kan banyak keluarganya belum aku temuin kan gitu. Kalau kemarin aku ketemu di Jeddah sama saudara-saudara, lebih enak ada mama lah gitu ya. Mama kan akan ngejelasin ini gitu. Jadi mama sambil ngenalin, sambil ngejelasin sepupunya, ponakan, semua itu dijelasin sama mama. Kalau kan mereka keluarga besar ini dari Arab ya? Iya. Keturunan Arab gitu. Iya, makanya pas kemarin di sana kalau aku ketemu nggak ada mama kan nggak enak gitu. Jadi nanti aja deh pas ketemu. Jadi besok itu ada besok keberangkatan ke sana itu ada iya ada waktu untuk ketemuan sama semuanya. Cuma kalau kita nyamperin ke rumahnya satu-satu kan nggak ketemu kan. Nah, banyak saudara juga yang dari Belanda. Akhirnya kita ketemunya di tengah-tengah di Mekah gitu. Keluarga dari ibu atau dari bapak? Keluarga Ibu dari mamaku. Gitu. Hari ini juga nih ditemenin juga sama veteran seperti apa nih? Itu ya udah Allah punya mau lah kalau saya bilangnya. Jadi memang pas dia lagi di rumah, terus kemarin juga bilang ya Onyo mau nganterin ayah gitu, ya oke gitu. Cuman kan nggak jadi keharusan kalau buat saya, dia nganterin ya senang, nggak dia nganterin juga nggak apa-apa lah gitu. Cuman emang hari ini dia menyempatkan untuk mengantarkan, dan ya dia bisa ngelihat langsung. Ya mungkin ini adalah hal yang saya juga salah satu doakan lah. Kalau mungkin sama Mbak Ipa sendiri sekarang menjadi bestie nih, konten bareng, jalan bareng, seperti apa sih kamu berasa kayak ketemu ibu lagi, apa katanya ibu ya? Iya, kakaknya mama, adiknya mama. Adiknya mama. Jadi kalau sama mama, kalau misalnya aku nggak jalan sama anak-anak nih, ya weekend kan juga nggak selalu jalan sama anak-anak gitu. Jadi kalau mereka nggak bisa ya pasti sama mama lah. Udah, Ma di mana? Ini jemput, udah jalan. Nggak dijemput nangis. Kalau nggak dia mau naik angkot. Oh, tapi di umroh yang kedua ini Iya. persiapan secara spiritual dan fisiknya sendiri dari Ruben seperti apa sih? Ya kalau persiapan fisik mah udah dari kemarin kita istirahat yang cukup, semua itu udah kita lakuin gitu. Cuman kalau sekarang aku lebih fokus lebih ke hafalan dan bacaan doanya lebih ditambah lagi, dibanyakin lagi. Terus juga itinerary yang aku atur juga supaya mama juga nggak capek kan gitu. Karena kan ini sekarang mau ke Turki dulu. Jadi langsung umroh ya? Iya, jadi langsung umroh kan. Jadi rutenya aku balik gitu. Kemarin kan Madinah dulu baru umroh gitu ya, baru Mekah. Kalau ini kita dari Turki langsung ke Mekah. Turki ngapain kok wisata? Ya biasalah, Hasbi kalau udah punya kerjaan ya dia. Jadi ke Turki, dan terus mama juga pengen ke Turki juga, ya udahlah sekalian. Tapi ke Turki nggak lama ya Pak, 7 minggu ya di sana ya. Mbak Ipa, mungkin ini kan jalannya Allah ya. Iya. Kangen nggak sih bisa berangkat ke tanah suci bareng Ruben Onsin? Seneng banget, udah 10 tahun kali. Udah 10 tahun baru ini. Terwujud. Perasaannya akhirnya bisa terwujud gitu setelah 10 tahun.
Apa? Pernah kebayang Pernah nggak kebayang nggak sebelumnya? Ma, kalau kebayang. sampai terwujud? Nggak kebayang. Kayak orang ngimpi, tahu mau berangkat gitu. Yang dirasa apa Mbak Ipa mungkin hari ini nih, saat ini nih? Ini ya seneng. Udah Seneng, deg-degan. udah pengen cepet sampai. Apa sih Mbak Ipa yang bikin, Sebabnya udah 10 tahun. Baru ini yang bikin terharu? Aduh udah nangis aja. Udah nangis aja. Udahlah nggak usah nangis kan, udah kita udah perginya bareng. Apa udah namanya semuanya. ya alhamdulillah deh. Namanya disenengin. Kadang kok Ruben juga kasih Iya. kejutan-kejutan kecil sama Ipah nih kok. Iya, iya seneng aku ngerjain. Dan kadang mama kan Itu kalau telepon, emang. mama kalau telepon gak diangkat kan, seru, ya kan. Tapi memang kadang-kadang perasaan gini, iya mantar telepon balik, tapi cuma ngucap doang, tapi nggak ngetik gitu ya. Dia hari-hari dari bangun Malam. malam ya, dari tahajud semuanya mama udah pasti bangun, pasti Ben bangun gitu, udah pasti. Mungkin jadi kayak berangkat bareng ibu nggak sih? Iyalah, Kali pasti. Kesenangannya itu seneng banget, nyantai gitu. Jadi makanya berjalan sesuai dengan ya udah saya Allah udah punya mau kan ya gitu jalan ya sampai sekarang ini ya alhamdulillah Allah mudahin semuanya. Ada doa khusus mungkin yang ingin dipanjatkan? Iya penting kalau aku maunya mama sehat terus ya kan. Biar bisa balik lagi. Bisa balik lagi ngedampingin terus karena bertahun-tahun banyak kehilangan jadi sekarang udah nggak mau ngelewatin momen itu lagi jadi udah harus menatap ke depan terus menatap ke depan terus. Papa kemarin umur kemarin bawa bawang, Iya. bawang goreng. Nah sekarang bawa Sekarang apaan bawang nih kok? pedas. Mama yang masak juga Bawang goreng pedas. gak usah dikhawatirkan Kalau Mama itu mah udah bawang pasti. goreng aja, kalau ini campur cabai rawit. Boleh dilihatin nggak sih Mah? Request Ah, ke ada Robin juga itu di gimana tas. sih? Ada tasnya di sini. Mira mau nyobain bawang goreng pedas katanya. Oh, berarti, Lihatin ke kamera, Ada sih. mau dilihatin Robin, ke TV. berarti Mbak Ipa fasih bahasa Arab nih? apa Enggak, dikit-dikit mama mah Enggak. bisa dikit-dikit mama enggak bisa kita di ininya di Betawi sih jadi kurang. jadi apa kalau sama mama itu kalau makanan kita nggak usah khawatir ada aja dalam tas yang disumpel ada aja justru aku malah takutnya mama ada apa jadi tas aku juga isinya obat-obatan ini yang dia keluhin selalu nih ini udah pakai standby itu pertama yang aku masukin ke dalam tas baju aja aku tadi baru masukin baju jam berapa tuh jam 7 malam jam 7 malam Lagi juga ngasih kok experience mungkin spiritualnya ke mereka sendiri. Iya pasti, cuman kan kalau aku udah tahu tuh kemarin itu yang akhirnya diperluin yang apa bajunya yang nggak diperluin yang mana gitu. Jadi nggak mau buang-buang waktu kan, nggak mau buang-buang koper isian gitu. Kemarin kita pergi 2 koper, pulang berapa itu? 4 koper. Iya beranak lagi tuh koper. Ya, sampai kita bilang begini ngeliatin, ya Allah banyak juga ya. Dikit gitu. Wah kan tadi Koko bilang sendiri bahwa lagi hafalan ayat-ayat tapi Koko juga tidur di samping-samping ini tempel-tempelin gitu ya Kok ya. Mungkin boleh tahu sedikit nggak sih Koko Kalau lagi itu hafal apa gitu? itu yang wajib kita lakuin gitu. Jadi kalau yang ditempel gitu tuh yang pas lagi tidur itu benar-benar kita tempel tuh kanan, kiri, atas tuh kita tempel. Jadi kalau yang di depan sejadah itu mengingat dari tahajud, terus subuh itu mengingetin terus gitu. Ya kita yang ngetik sendiri, kita nyemangatin sendiri, ya kan? Karena jam-jam sepet-sepet mata itu kan jam-jam dahsyat bener ya. Kita ngeliat kasurnya kayak gimana lagi tuh ya. Jadi ya kalau nggak kita yang nyemangatin pakai kata-kata kita sendiri ya nggak akan terjadi. Semua orang pasti punya caranya masing-masing gitu. Atau ada inspirasi dari siapa gitu? Nggak ada. Kita tahu kemampuan otak kita gimana kan ya. Jadi kegiatan kita juga udah banyak. Jadi harus kasih waktu ekstra untuk mudah untuk saya bisa hafal dan terus mudah untuk saya bisa ingat sehingga pelan-pelan kan bisa memperbaiki hal-hal yang saya kurang, nggak bagus gitu. Jadi makanya kalau kita sadar betul di mana kekurangan kita, pasti kita tahu bagaimana cara
bisa menutupi. Contoh hafalannya apa satu? Adalah pokoknya. Mungkin kalau misalnya di Ada. Mekah sendiri kayak labai gitu-gitu udah. Ada kan, ada ustadz pembimbingnya dari Hamdan kan, pasti ada ustadz pembimbingnya. Jadi nah, ustadznya juga pas keberangkatan pertama itu aku juga cerita ya sama Ome, kena di hati gitu. Jadinya masuk ke dalam cerita cerita tentang Rasulullah, terus juga hafalan-hafalan juga dibimbing, bener-bener dibimbingnya tuh bener-bener dibimbing banget. Jadi untuk aku yang baru ya sangat terbantu banget. Makanya waktu mama nanti kita pakai ini nggak, pakai mah udah tenang aja di Hamdan mah udah, karena mama kan udah pernah kesana kan, tapi tetap karena kerinduan akhirnya jadinya cemas ya, deg-degan. Dia udah bahas dari hari apa gitu. Mana kita belum dibagiin katanya hari Kamis dikasih. Iya. Terus ini mana dia udah deg-degan, tenang udah Maya, tenang aja deh, pokoknya kita terbang deh, pasti terbang deh, udah tenang gitu. Coba kan karena aku nggak ngejelasin ke mama, jadi dia terus aja. Baru pas kemarin Kamis tuh baru kita kasih. Contoh bacaannya seperti gimana, Mai? Nggak, kan di buku kan dari Hamdan tuh ada buku arahannya, ya buku panduannya di situ gitu. Jadi mempermudah kita untuk bisa baca sesuai dengan yang lagi kita jalanin di sana gitu. Jadi makanya mama kan belum pegang itu, jadi mana gitu. Ya mama punya banyak waktu juga kan di rumah, jadinya bisa sambil dibaca-baca dan seneng banget gitu. Lihat di YouTube, Banget. Benar. Benar. Kayaknya udah nyaman banget sama travel Hamdan. ini. Aku dipermudah semuanya. Ini masya Allahnya memang bener-bener ketika aku jalan ya, dari aku sholat semuanya Hasbi terus ngarahin ke sini kak. Nah kita yang nggak tahu, benar-benar nggak tahu ya kita seneng kan gitu diarahin. Dan pokoknya dari aku kemarin dari Madinah Mekah itu mulus semuanya mulus gitu. Makanya kan ya mungkin si Hasbi capek juga kali ya, kita yang baru banget ya, jadi ya dia nempel terus gitu, karena dia tahu kita juga masih terus belajar kan. Makanya sisi kenyamanan itu yang paling penting, dan senang gitu. Kalau kemarin tuh kan pada saat lagi jalan nih, terus banyak yang gue juga jalan tuh sama travel lo, bukan punya gue gitu, jalan sama travel lo. Jadi mereka seneng gitu, karena apa yang saya rasakan mereka juga ikut rasakan. Nah, yang paling enak adalah ya ketika kita udah berserah, ya udah Allah udah kasih jalan ya. Makanya Hamdan atur semuanya tuh sekian rapi. Ini saya mau berangkat ini aja, nanti gimana pokoknya terserah gue, maunya gini aja. Jadi kita ngikutin ini pas kemarin ngeliat itinerary sama si Nurdin. Oh iya oke. Udah, jadi karena udah tahu yang pasti aku suka sama yang aku rasa ini nggak usah deh gitu. Ya, baik.